Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musina Ulia dari PGMI semester 4. Pada video kali ini saya akan menampilkan keterampilan membaca. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Di dalam KBBI tertulis bahwa ada setidaknya 5 makna dari kata baca atau membaca, yaitu yang pertama, melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, bisa dengan melisankan atau hanya dalam hati. Yang kedua, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Yang ketiga, mengucapkan sesuatu yang tertulis. Yang keempat, memperhitungkan atau memahami isi sebuah tulisan, simbol, gambar, dan lain-lain. Jika secara umum membaca dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas dalam melafalkan, mengeja, membunyikan simbol-simbol abjad, hingga menjadi kata sampai kalimat yang memiliki makna. Ada beberapa pengertian membaca menurut para ahli. Yang pertama, membaca menurut Mr. Tampu-Balon, membaca dapat diartikan sebagai pemikiran sehingga dalam pemahaman sebuah tulisan dengan metode membaca sebagai sebuah proses penalaran. Yang kedua, dari Yunus, pengertian membaca menurut para ahli, salah satunya menurut Yunus, mengartikan bahwa membaca adalah aktivitas membaca agar dapat memperoleh informasi yang disampaikan di dalam bahan bacaan. Selanjutnya yaitu tujuan membaca. Menurut Farida Rahim 2008, ada 9 tujuan membaca sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesenangan, yang kedua menyempurnakan membaca nyaring, yang ketiga menggunakan strategi tertentu, yang keempat memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik, yang kelima mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, yang keenam memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis, yang ketujuh mengonfirmasikan atau menolak prediksi, yang kedelapan mempelajari tentang struktur teks, yang terakhir menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Selanjutnya yaitu fungsi membaca. Yang pertama, fungsi membaca adalah fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Yang kedua, fungsi pemacu kreativitas. Hasil membaca kita dapat menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keluasan wawasan dan pemilihan kosakata. Yang ketiga, fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Yang keempat, fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kelima, fungsi informatif. Dengan banyaknya membaca, informasi lebih cepat kita dapatkan. Yang keenam, fungsi reaktif. Membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati, mengadakan tamasya yang mengasyikkan. Yang ketujuh, fungsi sosial. Kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi, manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain, mengarahkan sikap berucap, berbuat, dan berpikir. Yang kedelapan, fungsi pembunuh sepi. Kegiatan membaca dapat juga dilakukan untuk sekedar merintang waktu, mengisi waktu luang. Selanjutnya yaitu metode membaca. Dalam membaca permulaan ada beberapa metode pembelajaran, di antaranya yang pertama metode abjad.
Pembelajaran membaca permula dengan metode abjad dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Yang kedua, metode ijaz. Metode ijaz adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode ijaz adalah pendekatan harfiah. Yang ketiga, metode suku kata. Metode awal yang mengenalkan suku kata seperti babi, bu, beko. Yang keempat, metode kata. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan kontekstual. Yang kelima, metode kalimat. Metode kalimat adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode kalimat ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Yang terakhir, metode SAS. Dalam proses operasionalnya, metode SAS mempunyai langkah-langkah berlandaskan operasional dengan urutan. Tahap-tahap membaca. Tahap-tahap membaca yaitu ada 3. Yang pertama, tahap prabaca. Prabaca yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan membaca, sebagai jembatan untuk dapat memahami bacaan dan agar dapat melaksanakan kegiatan pasca membaca dengan cepat dan mudah. Yang kedua, tahap saat baca. Tahap saat baca yaitu kegiatan memahami teks yang dibaca. Tahap saat baca adalah tahap utama dalam membaca. Pada tahap ini, seorang mengarahkan kemampuannya untuk mengolah bacaan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang terakhir yaitu tahap pasca baca. Tahap pasca baca yaitu kegiatan yang dilakukan setelah melaksanakan kegiatan membaca untuk mengecek atau menguji pemahaman terhadap bacaan yang telah dibaca. Tahap pasca baca adalah tahap akhir kegiatan membaca. Pada tahap ini, seorang melakukan sesuatu perbuatan atau mengubah sikap mental karena dorongan hasil membacanya. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.